Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys pecinta serial layangan putus dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum lanjut cerita di episode selanjutnya, kita bahas cerita di episode sebelumnya. Perselingkuhan Aris dan Lydia mulai dicurigai oleh Kinan, dengan berbagai bukti yang ditemukan Kinan. Kinan pun meminta bantuan Lola, dia berpura-pura bahwa temannya mencurigai suaminya selingkuh, dan meminta Lola untuk menyelidiki nomor yang dicurigai sebagai selingkuhan suami temannya. Lola pun membantunya. Keesokan harinya, Raya putri dari Aris dan Kinan, mogok tidak mau berangkat ke sekolah. Akhirnya Kinan memutuskan untuk mengajak Raya ke kantor papipnya. Pada saat itu Miranda tidak sengaja melihat Aris dan Lydia sedang bermesraan di mobil Aris. Setelah Aris dan Lydia selesai, akhirnya Aris masuk ke dalam kantor, dan Aris terkejut ketika melihat istri dan anaknya sudah berada di dalam kantor. Dia pun bertingkah seperti orang salah tingkah, terlebih ketika Aris mengetahui bahwa Miranda melihat dirinya dengan Lydia di parkiran. Tak sampai di situ, ketika di dalam ruangan Aris pun masih bersikap salah tingkah dengan Kinan dan anaknya, Kinan pun merasa suaminya bersikap tidak biasa. Kemudian Kinan menanyakan perihal Mr. Jack yang selama ini jadi alibinya. Lagi dan lagi Aris pun pintar berkelak. Dia berkata bahwa Mr. Jack tidak sedang berada di kantor. Kinan pun bergegas pulang untuk mengantarkan putrinya ke toko buku. Oke guys, sebelum lanjut ceritanya, alangkah baiknya, bantu Mimin untuk dukung channel ini agar berkembang, dengan cara klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Oke, setelah diklik tombolnya, kita lanjut ke ceritanya. Setelah Kinan mengantarkan anaknya sekolah, Aris beserta Miranda melakukan meeting. Setelah selesai meeting Aris pun berkata kepada Miranda untuk melupakan kejadian tadi pagi yang dilihatnya. Miranda pun akhirnya angkat bicara untuk mengingatkan Aris tentang nama baik perusahaan yang harus dijaga. Jangan sampai urusan receh merusak nama baik perusahaan yang sudah dirintisnya. Sesampainya di rumah Aris memarkirkan mobilnya, dilihatnya istrinya sedang berbincang-bincang dengan tetangganya. Pada saat itu tidak sengaja Kinan menyindir Aris tentang perselingkuhannya. Aris pun agak heran kenapa Kinan bicara seperti itu. Ketika pembantunya membersihkan mobil Aris, pembantunya menemukan kancing baju yang tergeletak di jok mobilnya. Dia pikir itu punya Kinan. Setelah itu dia memberikannya ke Kinan. Di situ kecurigaan Kinan mulai bertambah besar. Pagi harinya ketika Kinan mengantarkan Raya ke sekolah, Kinan bertemu dengan Miranda. Kemudian Kinan menanyakan perihal Mr. Jack. Miranda pun tidak tahu menahu tentang Mr. Jack. Pada saat di kantor Miranda bertemu dengan Aris, mereka berbicara masalah mereka masing-masing. Miranda tidak suka ucapan Aris kemarin, yang seakan-akan mengancamnya. Miranda pun berbalik mengancam Aris kalau Aris sampai membuka kartunya, dia pun tidak segan akan membongkar kartunya juga. Keesokan harinya Aris ditelepon oleh klien perusahaannya tentang masalah trouble, dan akhirnya Aris yang sudah berjanji untuk mengantarkan Kinan kontrol gagal. Dan Aris pun segera mengatasi permasalahan tersebut, dan Aris menelpon sahabat Kinan Gita untuk minta tolong menemani Kinan kontrol. Kinan pun mengeluh kepada Gita, kenapa tensinya tetap tinggi. Gita pun menasehati untuk istirahat yang cukup dan tidak banyak pikiran. Gita menceritakan kondisi Kinan dengan Andre. Andre pun meminta Gita dan Lola untuk memberitahu Kinan tentang perselingkuhan Aris. Malam harinya ketika Kinan sedang menulis di diarinya, Aris pulang dan Aris curiga Kinan menuliskan sesuatu di diarinya. Dia pun penasaran untuk membuka diary Kinan, tapi usahanya tidak berhasil. Keesokan harinya Kinan berkunjung ke kantor Lola, meminta tolong Lola untuk membantu temannya, mencari informasi, data diri, tempat tinggal orang yang dicurigai sebagai selingkuhan suami temannya. Lola pun meledek Kinan dengan berkata, serius deh, itu temen lu apa lu? Kinan pun menutupinya. Di sisi lain Miranda dan Branden sedang pergi ke psikoterapi, dan Lydia adalah psikiater yang akan menangani Branden. Lydia meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Branden. Setelah beberapa menit Lydia menemui Miranda, dia berkata ke Miranda bahwa Branden menangkap vibrasi negatif dari isi rumah. Miranda pun berkata kepada Lydia apakah hal seperti ini bisa terjadi pada Raya. Oke guys, itu tadi episode 5A serial layangan putus. Seru kan? Pasti makin penasaran kan? Oke, Mimin akan kasih sedikit bocoran nih tentang prediksi serial layangan putus episode 5B.
Jadi di episode 5B nanti Lydia mulai panik dan ketakutan guys. Soalnya Kinan istri Aris mulai mencari tahu tentang Lydia, Lidai pun takut perselingkuhannya akan terbongkar. Apakah di episode 5B ini perselingkuhan Aris dan Lydia akan terbongkar? Yuk jangan lupa saksikan terus serial Layangan Putus di episode-episode selanjutnya, stay tune. Jangan lupa, like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi Layangan Putus di channel ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.